bukannya diusir atau dikeluarkan dari kartu keluarganya, ini bukan anak saya, kenapa kok malah dinasihati? Kadang dibawa ke tempatnya orang soleh, kadang diajak ke tempat-tempat orang yang bisa menasihati, karena ada cinta, dia mau anaknya berubah. Nah begitu juga dengan muslim yang lainnya, kita satu sama lain saling bersaudara, jangan sampai ada perbedaan apapun menjadikan kita memutus tali silaturahmi, memutus hubungan, karena kita diperintahkan mencintai satu dengan yang lainnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah beliau kemudian beli tanah, kemudian dibangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dan orang-orang ansor secara khusus. Adapun persaudaraan muslim sudah ada sejak di Mekah. Jadi sejak di Mekah Nabi sudah mempersaudarakan kalau muslim dengan yang muslim yang lainnya saudara. Tadinya bangsa Arab ada kasta. Orang Quraisy gak mau kumpul sama orang-orang yang rendahan. Mereka kasta paling tinggi. Makanya orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar saat itu terheran-heran dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah yang dari kasta tinggi seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Uthman ibnu Affan dan sahabat-sahabat yang lain yang mau kumpul dengan Bilal mantan budak, yang mau kumpul dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang kerjaannya cuma mengembalakan domba, kumpul sama kasta-kasta yang rendah. Mereka itu berkata, ini gila apa sudah orang-orang Quraisy ini. Mereka ini orang-orang yang mulia dari Quraisy, tapi kenapa mau kumpul dengan orang-orang yang rendah? Mereka menghinakan diri mereka sendiri, karena Islam tidak memandang kasta. Yang membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, berlomba-lomba untuk bertakwa kepada Allah. Yang lebih bertakwa itu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mantan budak atau masih dalam keadaan hamba sahaya atau apapun derajatnya, kalau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maka seorang raja pun bisa kalah derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah saling bersaudara. Makanya kalau saling bersaudara itu nggak eman lagi dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menganggap seluruh muslim yang ada di Mekah saat itu sebagai saudaranya, beliau nggak eman lagi dengan hartanya. Hartanya Abu Bakar Siddiq ini sampai berapa banyak beliau keluarkan untuk memerdekakan budak. Kalau ada budak muslim ketahuan sama majikannya masuk Islam, diseksa sama majikannya, ada yang dicambuk, ada yang dipenjarakan, nggak dikasih makan, ada yang dibawa ke tengah-tengah padang pasir, dijemur, disalib. Itu dibeli sama Sayyidina Abu Bakar. Habis dibeli bukan dijadikan budak dirinya, karena ini saudaranya. Dibeli langsung dimerdekakan, dibeli langsung dimerdekakan. Sampai sahabat Nabi ada yang mengatakan apa? Bilal itu sayyiduna, pemimpin kita, yang dibebaskan oleh pemimpin kita. Bilal ini salah seorang sahabat yang mulia, seorang pemimpin yang dibebaskan juga oleh salah seorang sahabat yang mulia, seorang pemimpin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq berbuat demikian? Karena sudah bisa mempraktekkan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bisa manusia seperti itu? Bisa. Kalau sudah bisa menerapkannya dalam diri kita, mencintai satu dengan yang lainnya, menganggap mereka saudara, karena pada hakikatnya kita itu bersaudara, maka pasti bisa mempraktekkan. Hanya saja kita belum memasukkan hadis tadi dalam hati kita, belum menerapkannya, maka kita bingung. Apakah bisa sih seseorang itu berkorban untuk saudaranya, cinta sama saudaranya sampai seperti Sayyidina Abu Bakar, hartanya dikeluarkan untuk merdekakan orang-orang yang mungkin beliau nggak kenal, nggak ada sanak kerabat. Bisa karena sudah mempraktekkan. Kita sering dengar, kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada kecintaan kita kepada anak kita, keluarga kita, ayah, ibu, harta, bahkan melebihi daripada diri kita sendiri. Apakah bisa? Bisa. Banyak generasi yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah melebihi daripada kecintaan mereka kepada keluarga, harta, bahkan kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Sudah bisa menerapkan cintanya kepada Nabi Muhammad, sudah nomor satu. Akhirnya bisa menunjukkan kepada kita indahnya kehidupan mereka dalam mencintai Rasulullah.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika pingsan dipukuli sama orang-orang musyrik ketika dia membantu dakwahnya Nabi Muhammad, maka luka parah sampai keluarganya mengira nih Sayyidina Abu Bakar nggak akan selamat. Ketika sadar, pertama kali yang ditanya sama Abu Bakar siapa? Kekasih hatinya. Karena tadi dia keluar bersama dengan Rasulullah, Nabi Muhammad pun diserang oleh orang kafir, beliau melindungi sampai akhirnya beliau itu dipukulin berlumuran darah. Maka ketika beliau selamat, buka mata, sadar dari pingsannya, yang pertama kali ditanyakan gimana kabarnya Nabi Muhammad, apa yang diperbuat sama orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad, beliau selamat atau tidak. Sampai ibunya Abu Bakar Siddiq bilang apa, kau ini yang membuat engkau seperti ini tuh sahabatmu Muhammad, kenapa yang kau tanyakan sekarang malah dia? Da'an Muhammad, biarkan Muhammad dengan urusannya sendiri, yang penting kau ini biar selamat. Ibunya mau ngasih makan ditolak, ibunya mau ngasih minum ditolak. Kata Abu Bakar, apa? Tidak ada yang masuk ke dalam perut saya sebelum saya tahu Nabi Muhammad SAW bagaimana keadaannya. Singkat cerita sampai dipanggilkan adiknya Sayyidina Umar Ibn Khattab, Fatimah bintul Khattab, kemudian sampai dibawa ke rumahnya salah seorang sahabat yang bernama Arqam Ibn Abil Arqam. Berjumpa dengan Nabi Muhammad baru tenang hatinya. Kok bisa seperti itu kecintaannya? Karena sudah mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada anaknya, ayahnya, ibunya, keluarganya. Contoh seorang ayah, na'udzubillah min dzalik, sebagai percontohan. Ada seorang ayah yang mungkin boncengkan anaknya pergi kemana gitu, ketabrak, kecelakaan. Dua-duanya nggak sadar, pingsan, masuk ke rumah sakit. Maka si ayah itu walaupun luka parah seperti apa, ketika pertama kali sadar pasti yang ditanyakan anak saya bagaimana. Karena tadi satu kendaraan dengan saya, kita dua-duanya kecelakaan, tertabrak. Andai kata perawat yang ada di rumah sakit yang sedang merawat dirinya bilang, apa Pak, Bapak tenang, istirahat dulu, Bapak ini lukanya parah, dia nggak akan tenang. Andai kata perawat bilang, apa Pak, Bapak makan dulu, isi perut Bapak supaya tenaga Bapak itu pulih, gak akan dimakan, gak akan diminum sebelum dia tahu anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Cinta. Kalau sudah ada kasih sayang, ada cinta, maka seperti itu. Nah, Abu Bakar bisa mencintai Rasulullah melebihi daripada kecintaannya kepada anaknya, makanya bisa berbuat demikian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah bisa mencintai saudaranya, punya sifat rahmah, nganggep siapapun daripada manusia yang dia beragama Islam, dia saudara saya, mau hitam mau putih, mau punya nasab gak punya nasab, mau punya kedudukan gak punya kedudukan. Kata Nabi Muhammad, mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, mukmin sama mukmin yang lainnya seperti, kalau diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lainnya ikut ngerasakan sakit. Kalau satu anggota tubuhnya itu sakit, maka yang lainnya bisa terkena sakit panas, gak bisa tidur. Karena apa? Memikirkan anggota tubuh yang sakit. Nah, itu sudah bisa diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Melihat saudaranya tersiksa, dia gak bisa tidur, gak tenang sebelum bantu saudaranya. Sama seperti kalau tubuh kita, ada satu anggota tubuh kita yang sakit, kepala kita cekot-cekot, semuanya gak enak. Mata disuruh merem, suruh tidur nggak bisa. Semua anggota tubuh itu bingung, sibuk bagaimana cari cara supaya pusing ini hilang. Gigi sakit ya kita nggak tenang, kaki dipakai ngelangkah cari obat, harta dikeluarkan, mau itu jam 2 malam dia rela keluar. Nggak mungkin ada anggota tubuh yang bisa tenang karena ada sakit gigi di dirinya. Yang ada semua ngerasakan nggak enak anggota tubuhnya, cari obat supaya sakitnya ini hilang. Nah, itu mukmin. Ketika kita saudara kita sakit, saudara kita kesusahan, kalau kita mempraktekkan hadisnya Rasulullah, harusnya kita juga merasa susah, harusnya kita juga merasa sedih, harusnya kita membantu satu dengan yang lainnya. Nah, mereka sudah dipersaudarakan sama Nabi di Mekah. Ketika masuk Madinah dipersaudarakan lagi sama Rasulullah secara khusus antara orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Karena penting, persaudaraan ini penting. Kalau nggak dibina, yang pertama umat Islam nggak kuat karena mudah dipecah belah. Tapi kalau sudah dipererat hubungannya dengan persaudaraan, maka Islam semakin kuat. Maka Nabi ketika sampai di Madinah, dia persaudarakan antara muhajir dan ansor.
Dan orang-orang Ansor ini karena memang orang-orang luar biasa ya, sampai dipuji sama Nabi Muhammad, didoakan sama Nabi Muhammad. Karena mereka luar biasa. Ketika dipersaudarakan sama Rasulullah, saking hebatnya mereka mempraktekkan hadisnya Nabi, perintahnya Allah Ta'ala. Maka orang-orang Ansor yang punya rumah dua, Nabi itu mempersaudarakan satu orang dengan satu orang. Satu orang Ansor dengan satu orang Muhajir. Satu orang Ansor dengan satu orang Muhajir dipersaudarakan sama Nabi. Yang pulang ke rumah bawa saudara barunya dari Mekah. Ini saudara barunya Muhajir yang datang dari Mekah, nggak punya harta. Mereka itu hijrah ninggalkan hartanya, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, nggak bawa apa-apa. Kalau kita mungkin nganggep wah ini nambah-nambahin beban hidup. Tapi orang Ansor ketika dipersaudarakan sama Nabi, prakteknya luar biasa. Yang punya rumah dua, satu diberikan saudaranya, satu dipakai. Yang punya rumah satu dibagi jadi dua, setengah dipakai dirinya, setengah buat saudaranya yang baru. Yang punya rumah dua lantai, bawah dipakai yang punya, atas dikasihkan saudaranya. Jadi totalitas dalam bersaudaranya ini secara totalitas. Makanya Islam kuat. Madinah kalau mau disamakan rakyatnya dengan rakyat-rakyat yang lain jauh kalah. Tapi ketika umat Islam ada di Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka. Mereka satu sama lain saling mencintai, saling mengasihi. Ada peperangan dimanapun mereka menang. Padahal jumlahnya sedikit. Karena apa? Solidaritasnya luar biasa. Ngelawan siapapun nggak ada yang bisa ngalahkan. Padahal mereka jumlahnya nggak begitu banyak, kalah dengan rakyat-rakyat yang lain. Tapi mereka punya apa? Mahabbah. Mereka disatukan dengan rasa cinta satu sama yang lainnya. Itu yang menjadikan umat Islam kuat. Dan itu terus dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kita sering dikasih isu-isu perpecahan dan lain sebagainya. Kalau dulu orang-orang dulu kuat. Nah sekarang kita perlu kembali mengingatkan diri kita dengan wasiat-wasiat Nabi, hadis-hadisnya Rasulullah, supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah. Salah satunya apa? Menganggap saudara-saudara kita muslimin, mukminin itu adalah saudara kita yang harus satu dengan yang lainnya itu saling mengasihi, saling mencintai. Kalau sudah seperti itu insya Allah tidak akan dipecah belah. Nah ini pentingnya mengasihi, mencintai satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang rahim, penyayang, satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Seseorang yang punya sifat penyayang. Maka para sahabat Nabi yang dengar hadis ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulluna rahim, kita ini semuanya penyayang. Punya istri ya sayang sama istrinya, punya anak ya sayang sama istrinya, sayang sama dirinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, qala laisar rahim, bukanlah seorang penyayang man yarham nafsahu, seseorang yang cinta kepada dirinya saja secara khusus, bukan itu yang dimaksud dengan rahim. Walakin ar-rahim, akan tetapi orang yang dimaksud dengan rahim, punya sifat sayang, penyayang, adalah man yarham nafsahu wa ghairuhu, orang yang cinta kepada dirinya dan juga cinta kepada selain daripada dirinya, itu saudara-saudaranya. Kalau cuma cinta kepada dirinya sendiri belum dikatakan penyayang. Siapapun pasti cinta kepada dirinya sendiri, gak mau sakit, gak mau miskin, gak mau lapar, gak mau tersakiti. Tapi buat orang lain bagaimana? Dia gak rela kalau dirinya lapar, tapi rela orang lain lapar. Dia gak suka disakitin, tapi suka menyakitin orang lain. Nah ini gak bener. Karena yang disebut penyayang, punya sifat penyayang adalah yang menyayangi dirinya sendiri dan juga menyayangi saudara-saudaranya. Wa makna rahmatuhu li nafsihi, dan makna atau maksud daripada sayang kepada dirinya sendiri itu bukan kalau lapar dikasih makan, bukan hanya kalau sakit dibawa ke dokter untuk cari obat, tapi maksud daripada menyayangi dirinya sendiri adalah dengan tidak berbuat maksiat, menyayangi dirinya agar kelak tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan maksiat,
wa taubah, kalau berbuat maksiat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagian daripada menyayangi dirinya sendiri yaitu dengan fi'lut ta'at, mengamalkan ketaatan-ketaatan perintah Allah, wal ikhlas, secara ikhlas, baik itu daripada perbuatannya maupun daripada lisannya. Itu yang disebut dengan mencintai atau menyayangi dirinya sendiri. Kau sayang nggak sama dirimu sendiri? Ya sayang lah. Masa saya nggak sayang sama diri saya sendiri? Buktinya apa? Buktinya kalau ada makanan yang bikin penyakit saya nggak makan. Buktinya kalau pagi saya bangun saya olahraga. Itu nomor sekian ratus daripada sayangmu. Tapi engkau belum bisa dikatakan engkau menyayangi dirimu sendiri kecuali kalau engkau menjauhkan dirimu daripada siksanya Allah. Orang ngaku cinta kepada dirinya sendiri, saya sayang sama diri saya sendiri, tapi bermaksiat, berarti nggak sayang. Karena perbuatan maksiat itu datangkan murkanya Allah, perbuatan maksiat itu datangkan hukuman dari Allah. Kalau cinta kepada dirinya sendiri, harusnya dia menjauhkan dirinya daripada sesuatu yang mendatangkan murka dan amarahnya Allah dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya orang yang berbuat maksiat, orang yang nggak taat, itu orang yang jahat sama dirinya sendiri. Ibarat kata minum racun, kita kalau disedia ada racun kan kita nggak mau minum. Kenapa? Saya takut mati. Tapi perbuatan maksiat itu racun yang nanti dahsyatnya lebih daripada kematian. Kalau racun yang ada di dunia ini sakitnya sebentar, kita minum racunnya mati sudah, nggak lama sakitnya. Tapi siksanya Allah Subhanahu wa taala lebih pedih daripada racun, dan kita nggak bisa berharap kematian. Kalau di dunia nggak kuat mati. Kalau di akhirat nanti manusia ketika mendapatkan siksa, mereka berharap untuk mati tapi nggak bisa mati, karena sudah nggak ada kematian di sana. Jadi orang yang berbuat maksiat, yang meninggalkan ketaatan, pada dasarnya dia sedang menyakitin dirinya sendiri. Dikumpulkan nabung azab, naudzubillah min dzalik. Dia sedang nabung apa? Nabung siksaan. Naudzubillah. Kalau dia nggak taubat, kalau dia ngezalimin orang yang nggak minta maaf dengan mengembalikan apa yang dia zalimin kepada saudaranya, itu semua akan dituntut nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan rahmah li nafsihi atau menyayangi dirinya sendiri adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bagian daripada sayang kepada dirinya sendiri dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan. Dan orang yang jaga dirinya itu manfaatnya luar biasa, bahkan nurun kepada anaknya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan apa, orang yang soleh itu kalau dia beramal soleh, maka anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan anaknya, sampai cucunya pun dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dijaga, hartanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini manfaatnya. Wa kana abuhuma salihah, dalam Al-Qur'an disebutkan. Maka para salaf kita yang tahu dengan ayat ini, mereka menambahkan kesolehannya. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah saat ini orang tua yang punya anak kan khawatir. Kalau dulu kita lahir tahun 80-an, adalah perbuatan maksiat, tapi nggak seganas zaman sekarang. Dulu orang mau nakal itu ketahuannya gampang. Dulu orang mau nakal itu butuh modal. Ya kan? Kalau zaman sekarang orang mau rusak di dalam kamarnya dengan alat kecil yang kemana-mana dibawa sama dia di kantongnya, cuma 5 in, tapi bisa ngerusak manusia. Nah ini kan bahaya. Orang tua kalau dulu bisa ngawasin anaknya, bergaul dengan siapa, main sama siapa. Zaman sekarang ada anak yang mungkin gak banyak keluar rumah, gak banyak bergaulan di luar, tapi di dalam rumah sudah bisa rusak. Bahayanya luar biasa. Nah kalau kita cuma ngandalkan kita itu ngawasin anak kita, ya nggak akan berhasil. Tapi minta juga dengan Allah, amalkan juga amalan-amal yang menjadikan anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Kalau orang tuanya bertambah soleh, anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beramal soleh, dekatkan diri kepada Allah, maka buah daripada amal soleh yang kita lakukan, Allah menjaga anak-anak kita supaya tidak berbuat maksiat, diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala daripada pergaulan bebas, narkoba, aliran sesat, pemahaman-pemahaman yang menakutkan. Jangan cuma nasihat. Kalau cuma nasihat ada manfaatnya, cuma butuh juga dengan praktek-praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini orang-orang yang takut sama Allah,
orang-orang yang beramal soleh dijaga sama Allah dirinya, hartanya, keluarganya. Makanya kadang kita lihat orang itu semakin kaya malah semakin takut kehilangan hartanya. Sampai akhirnya apa? Dia ngandalkan penjagaan zahir. Ya bagus, manusia itu disuruh ikhtiar, bukan berarti terus ditinggal nggak pakai ikhtiar. Tapi dia meninggalkan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya kebobolan. Lihat kadang ada orang yang biasanya nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, lalai sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya punya penjagaan ekstra ketat. Rumahnya pakai CCTV, rumahnya pakai anjing herder. Wah, segala macam, ada satpamnya, ada apanya, kebobolan, dirampok. Tapi ada orang yang soleh, kadang rumahnya ya nggak pernah ketutup, rumahnya kebuka terus, tamu keluar masuk, tapi nggak kemalingan. Bukan berarti kita disuruh ninggalin ikhtiar. Terus kalau kita beramal soleh, rumah kita buka 24 jam. Nyoba, saya mau uji nyali. Kira-kira aku ki wong soleh apa ora, nek kemalingan berarti durung soleh. Ya bukan seperti itu. Tapi di sini ada pembeda antara orang-orang yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala karena amal solehnya menjadikan dirinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijaga, dijauhkan daripada segala sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Binatang buas mau deket gak berani, apapun mau deket gak ada yang berani, gak ada yang bisa mencelakakan dirinya karena yang jaga dia bukan satpam, bukan CCTV, bukan al-guju, tapi yang jaga dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sahabat Nabi yang sering diriwayatkan namanya Safinah, bawa amanah dari Rasulullah, kapalnya terdampar, ketika bangun daripada pingsannya depannya ada singa yang sudah kelihatan laparnya. Tapi orang ini jaga hubungannya dengan Allah, takutnya sama Allah luar biasa, jaga perintahnya Allah, jauhin larangannya Allah, dapat jaminan, maka nggak takut, bangun ngelihat singa nggak takut. Yang ada malah apa? Dia nanya sama singanya, ama ta'rifuni, apakah nggak kenal dengan saya? Saya ini Safinah Maula Rasulullah, pembantunya Nabi Muhammad saya ini. Jangan macam-macam, saya bawa amanah dari Nabi Muhammad. Malah itu singa diperintahkan sama Safinah supaya ngantarkan ke desa terdekat karena dia terdampar. Tunjukkan saya desa terdekat. Subhanallah, karena memang jaminan dari Allah itu singa ngaung seakan-akan mengucapkan apa, ikutin saya tunjukkan ada desa dekat sini. Dengan bahasa dia ngaung. Dibawa Safinah sampai dekat dengan desa terdekat di situ. Setelah dibawa ke situ tuh singa ngaung lagi seakan-akan pamit. Wes ya, itu desanya saya mau pergi. Saya lapar mau makan nggak bisa karena ini orang takut sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang takut sama Allah, yang jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita soleh, semakin kita beramal soleh, maka manfaatnya kembali bukan hanya kita yang dijaga, anak-anak kita, harta kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta kepada dirinya sendiri, orang yang sayang kepada dirinya itu dengan menjauhi perbuatan maksiat. Jadi selama ini coba kita tanyakan sama diri kita, nggak perlu dijawab tapi buat introspeksi, saya ini sayang nggak dengan diri saya sendiri? Nah, kalau orang sama dirinya sendiri nggak sayang, nanti sama anaknya, sama yang keluarganya yang lainnya juga nggak sayang. Dirinya aja nggak diselamatkan dari siksanya Allah, apalagi dia mau nyelamatin keluarganya, anak istrinya, suami dan anaknya, mustahil. Pung dirinya saja nggak diselamatkan. Kalau dia sudah menyelamatkan dirinya daripada siksanya Allah, yaitu dengan taat, jauhin perbuatan maksiat, dia akan menyelamatkan juga anak sama istrinya. Nggak mau anak sama istrinya itu berbuat sesuatu yang nanti datangkan murkanya Allah. Jadi perbaikin diri kita, sayangi diri kita, baru setelah itu akan tumbuh. Kalau ada yang nanya, saya ini kok tidak seperti bapak-bapak yang lain ya, bapak-bapak yang lain itu kalau subuh anaknya dibangunin, kalau nggak bangun dimarahin. Kok saya nggak punya seperti itu ya? Biar bisa jadi karena kita belum sayang sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak rela dapat siksa karena meninggalkan sholat, kita juga harus tidak rela anak kita disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa tarik garisnya atau benang kesamaannya. Kalau sayang pada diri sendiri itu dengan menjauhi perbuatan yang datangkan murkanya Allah, berarti juga kalau sayang sama keluarga kita harus menjauhkan keluarga kita dari siksanya Allah. Saya sayang sama anak saya, buktinya apa? Saya sekolahkan ke luar negeri,
Mau masuk universitas mana saja saya fasilitasi, itu memang bagian daripada sayang. Tapi nomor sekian. Tapi sayangmu kepada keluargamu itu adalah dengan menyelamatkan mereka daripada siksanya Allah. Kau jauhkan mereka dari siksanya Allah. Kalau zahirnya terkadang bertolak belakang dengan akal. Ada orang tua datang adzan subuh, Allahu Akbar, anaknya dibiarkan tidur. Kenapa? Kesian tadi malam belajar sampai jam 3. Zahirnya memang kesian, zahirnya engkau nampak sayang, tapi pada dasarnya engkau jahat. Engkau membiarkan anakmu mendapat siksa dari Allah. Jadi ibarat kata anak itu tutupan mata atau nggak ngelihat sedang bawa handphone jalan, depannya jurang, orang tuanya tahu dibiarkan. Biar dia masih asik main handphone. Loh, ini dia ngelangkah 2 langkah lagi jatuh ke jurang mati. Kesian, masih sibuk sama handphonenya. Kan tidak ada orang tua yang seperti itu. Nah, orang tua yang biarkan anaknya tidur ketika azan dikumandangkan, ketika datang waktu sholat, itu ibarat orang tua yang biarkan anaknya untuk mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Anakmu saat itu dimurkai sama Allah, ngelihat anak berbuat maksiat didiemin, nggak dinasehatin, nggak berupaya supaya anaknya berubah. Itu sama saja engkau membiarkan anakmu mau disiksa sama Allah Ta'ala, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya sayang, malah jahat. Yang ada kalau sayang, kalau dia berbuat salah ya kita nasehatin, kita arahkan, kita jauhkan dia daripada perbuatan salah, supaya dia tidak mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna rahmah atau kasih sayang kepada dirinya sendiri, dan juga kasih sayang kepada keluarga, tentunya memperhatikan perihal agama. Kemudian dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man saliman nas min yadihi wa lisanihi. Al-muslim, hakikatnya seorang muslim atau muslim yang paling mulia dari hadis yang lain ada sebuah riwayat yang dikatakan muslim yang paling mulia adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana muslim lainnya itu terselamatkan dari apa? Daripada gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu hakikatnya muslim. Jadi kalau kita mau jadi muslim yang mulia, jangan sampai muslim lainnya itu terganggu dengan lisan kita atau terganggu dengan tangan kita. Maksudnya tangan perbuatan. Itu hakikatnya muslim. Muslim itu kalau berada dimanapun itu menjadi penyejuk. Muslim itu kalau berada dimanapun menjadikan orang lain itu mendapatkan manfaat daripada lisannya dan perbuatannya. Bukannya mendatangkan gangguan daripada lisannya atau gangguan daripada tangannya. Karena Nabi mengajarkan kepada kita di mana muslim lainnya itu terselamatkan daripada gangguan lisanmu dan tanganmu. Lihat orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gak masuk satu tempat kecuali orang dapat manfaat daripada lisannya dan perbuatannya. Yang ada mengayomi, yang ada memberikan manfaat, yang ada membahagiakan, ngarahkan, bukan malah mengganggu yang lainnya. Dari mulai Rasulullah sampai para ulama-ulama kita. Lihat kalau jenengan masuk ke satu desa, masuk suatu kota, kenal sama satu kiai di sana atau orang alim di sana, terus jenengan tanya, gimana kiai fulan atau gimana ustadz fulan, pasti masyarakat sekitar akan muji, masya Allah, orangnya luar biasa, suka membantu, suka nasihatin dan lain sebagainya. Karena apa? Dia mempraktekkan dirinya menjadi al-muslim, di mana orang di sekitarnya itu tidak tersakiti karena lisannya dan perbuatannya yang ada dapat manfaat. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita jangan sampai kita itu menjadi seseorang yang lisannya justru bukan memberikan manfaat tapi malah memberi gangguan. Jangan sampai perbuatan kita bukan memberikan manfaat malah memberikan gangguan. Kalau mau jadi muslim yang mulia harus jaga itu semua. Terapkan pada diri kita hadisnya Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya imannya tidak sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga bisa mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana kalau sesuatu itu ada pada dirinya sendiri, sebagaimana dia mencintai kalau sesuatu itu ada pada dirinya sendiri. Manusia itu kan suka kenikmatan, maka sukai pula kenikmatan tersebut untuk saudaramu. Manusia itu kan gak suka dicaci, maka jangan sampai kau suka saudaramu dicaci atau bahkan kau mencacinya, jangan sampai.
Jadi cintai sesuatu yang ada pada saudaramu sebagaimana kau mencintai kalau sesuatu itu ada pada dirimu. Nabi Muhammad tanya sama para sahabatnya, kau ingin masuk surga? Pengen ya Rasulullah. Kalau begitu inginkan pula keinginan ini untuk saudara-saudaramu. Sebagaimana kau ingin masuk surga, kau juga harus punya keinginan yang sama. Saudara-saudara saya harus masuk surga. Berarti kalau ada majelis baik, saya harus ngajak dia, karena ini sarana menuju surga. Kata Rasulullah, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan dipermudah jalannya menuju ke surga. Saya sudah dituntun sama Allah untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Saya insya Allah dapat jalan. Walaupun kita nggak tahu penghujung hidup kita seperti apa, tapi kita harapkan apa yang kita lakukan ini menjadikan kita nanti di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka saya juga harus punya harapan yang sama. Jangan cuma berharap, tapi berusaha bagaimana saudara saya ini juga bisa mendapatkan kemudahan dalam meniti jalan menuju ke surganya Allah Ta'ala. Nah, itu mengharapkan pula kebaikan untuk saudara kita. Nabi Muhammad sudah ngasih kita amanah. Hadis ini apa? Kalau kau mau pengen jadi orang yang imannya sempurna, kau nggak akan sempurna imanmu sebelum kau bisa mencintai sesuatu untuk yang ada pada saudaramu sebagaimana kau cinta atau kau suka kalau sesuatu itu ada pada dirimu. Nggak suka dimaki, jangan memaki. Nggak suka disakitin, jangan menyakitin. Suka dipuji-puji orang lain, suka dengar kata-kata yang indah, maka perdengarkan juga kepada orang lain kata-kata yang indah. Paling suka kalau ada orang yang sopan dengan kita, berbuat sopanlah engkau juga kepada orang lain. Suka dijamu makan, jamu pula orang lain makan malam di rumahmu. Jadi apa yang kau suka kau terapkan, apa yang nggak suka kau jauhkan. Makanya Imam Al-Ahnaf ketika ditanya, wahai Imam Ahnaf, engkau ini di zamannya beliau adalah orang yang paling bijaksana. Ketika ditanya amalnya apa, apa yang bisa menjadikan engkau bijaksana seperti ini? Belajar dari mana dirimu? Kata Imam Ahnaf, aku belajar dari diriku sendiri. Kok bisa dari dirimu sendiri? Kata Imam Ahnaf, apa? Setiap kali ada perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada diriku, aku ngerasakan nggak sukanya. Maka di saat itu pula aku terapkan kepada diriku, aku nggak boleh berbuat perbuatan ini kepada orang lain. Karena kalau perbuatan ini ditujukan kepadaku saja saya nggak suka. Berarti saya harus menerapkan kepada diri saya tidak boleh berbuat demikian kepada orang lain. Jadilah orang-orang yang mulia. Setiap mau berbuat, mau berkata, mau melakukan apapun ada timbangannya, mizan di akalnya, mizan di hatinya, akal di hati, akal di kepalanya. Saya kalau mengeluarkan kata-kata ini nyakitin hatinya orang nggak? Kalau ini saya diucapkan kepada saya suka nggak? Oh, saya nggak suka, saya marah. Ya jangan ucapkan kepada orang lain. Setiap mau berbuat sesuatu ditimbang terlebih dahulu. Ini kita nggak bicara masalah hak dan batil ya. Karena kalau bicara masalah hak dan batil, orang kalau berbuat maksiat itu dinasihati nggak ada yang suka. Ini pembicaraannya tentu pembicaraan yang hak. Kalau batil, saya kalau lagi maksiat dinasihatin orang aja nggak suka. Berarti kalau ada orang sedang maksiat saya nggak usah nasihatin, ya itu malah dosa. Jadi di sini di perkara-perkara yang dibenarkan, bukan perkara yang batil. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu pikir dulu. Kalau itu ditujukan kepada kita, kita suka nggak? Oh saya nggak suka, ya sudah jangan tujukan kepada orang lain. Jadi berusaha untuk menerapkan hadisnya Nabi, dan ini wasiat dari Nabi, ini yang ditinggalkan sama Nabi kepada kita. Orang-orang dulu ini sampai ngamalkan hadisnya Nabi saking hebatnya, sampai perkara-perkara yang luar biasa pun yang terkadang di luar pemikiran kita mereka jaga kok. Pernah saya bawakan dulu ada orang soleh, rumahnya itu kemasukan tikus banyak. Jadi tikusnya itu di rumahnya banyaknya luar biasa. Maka sahabatnya datang kaget ngelihat, ini di rumahmu tikus kok banyak sekali. Iya saya juga lagi bingung nih bagaimana ngusir tikus-tikus di rumah saya ini. Kata sahabatnya, apa kalau begitu piaralah kucing, seekor kucing. Zaman dulu belum ada obat tikus, belum ada apa-apa. Piaralah kucing, karena apa? Tikus ini takut dengan kucing. Kalau kau piara mereka semua akan keluar dari rumahmu. Kata orang soleh tadi apa? Enggak, saya enggak mau piara kucing. Loh kenapa? Saya takut kalau saya piara kucing ini tikus-tikus pindah dari rumah saya ke rumah tetangga saya. Sebagaimana saya enggak suka rumah saya
dijadikan sarangnya tikus, saya juga harus merasa tidak suka kalau rumah tetangga saya dijadikan sarangnya tikus. Ini mahabbah, cinta dan mempraktekkan hadisnya Nabi. Kau nggak suka rumahmu dijadikan sarang tikus, jangan jadi penyebab rumahnya tetangga jadi sarang tikus. Nah ini yang diajarkan dalam Islam. Kalau diterapkan tidak ada yang padu. Mau calon presidennya 10 tidak ada yang pecah. Gak perlu 2, 10 atau 100 atau pilpresnya 6 bulan sekali, tidak ada yang pecah. Karena apa? Satu sama yang lain saling mencintai yang luar biasa. Itu pilihannya beda sama saya. Oh itu kurang ajar. Sebelum kita ngomong, kira-kira kalau orang yang di pihak sana menghina saya suka nggak? Nggak suka. Kalau menghina orang yang saya idolakan, saya suka nggak? Nggak suka. Berarti kau juga nggak boleh berbuat demikian. Kalau kau nggak suka pilihanmu dihina, kau nggak suka dirimu dihina, jangan hina pilihan orang lain, jangan salahkan orang lain. Sudah, kau dengan dirimu, dia dengan. Tapi itu pilihannya nggak bagus. Kalau kau mau meyakinkan dirinya, monggo, dengan cara yang baik. Kalau diterima syukur, nggak diterima jangan marah. Wong ini cuma masalah pilihan. Nabi Muhammad ini bawa ajarannya Allah, ditolak, dicaci, dimaki, nggak marah kok. Kau cuma ngampanyekan seseorang ditolak, kau malah marah. Ini kan lucu. Nabi yang bawa syariatullah yang lebih wajib untuk disampaikan, ditolak sama orang musyrik, dibilang penyihir, pembohong, diusir, dicaci, dimaki, disakitin, nggak marah. Yang penting saya sudah menyampaikan, sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan ketika beliau disakitin, malaikat turun mau ngancurkan penduduk Taif, Nabi malah berharap apa enggak, kalau mereka enggak dapat hidayah jangan dihancurkan. Saya berharap nanti keturunannya ada yang keluar dari tulang sulbi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini orang yang ikhlas. Orang itu kalau ikhlas selalu ada upaya-upaya bagaimana hidayah itu tersampaikan. Upayanya dengan doa, minta sama Allah Ta'ala. Kadang kita kalau nasihatin sama orang, wong kita ini bukan Tuhan, kita ini kan bukan orang yang punya kuasa atas hatinya orang lain. Nabi Muhammad berdakwah, tapi hidayah di tangan Allah. Sekali bernabi Muhammad saja sudah ngajarkan kepada kita, engkau nggak bisa ngerubah manusia, yang bisa ngerubah itu Allah. Engkau hanya diperintahkan menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, ngasih tahu kepada orang. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Sampaikan, hidayah di tangan Allah. Kalau kau ikhlas, kau memang pingin saudaramu berubah, setelah kau sampaikan, setelah engkau berdakwah pulang ke rumah, engkau sujud sama Allah Ta'ala, minta ya Rab berikanlah hidayah kepada saudara. Itu baru namanya ikhlas. Kalau nasihati nggak diterima terus ngamuk, wah kowe iki diajari kok malah orang gatek kayak mlebu neraka, malah marah-marah, ini nggak ikhlas. Berarti dakwahmu ini supaya engkau ingin dipuji kayak, atau dibilang kau punya ilmu, atau dibilang kau punya jasa kepada. Kalau ikhlas, kata Said Muhammad bin Alwi al-Maliki apa? Jadilah engkau penyeru, pendakwah yang bawa syariatnya Allah, supaya orang ini mau ngamalkan syariat, bukan supaya orang itu memuliakan dirimu. Orang yang berdakwah itu jangan hiraukan, kau mau dimuliakan, kau jangan terlena. Kau mau dibenci atau dihindari, kau juga jangan matahkan semangatmu untuk berdakwah. Tujuanmu bukan untuk mendapatkan kemuliaan atau dihina atau dicaci atau dimaki atau dapat apapun. Tujuanmu apa? Menyampaikan amanah dari Rasulullah SAW. Itu tujuannya dakwah. Setelah kau sampaikan, pulang ke rumah doa, ya Rab berikanlah hidayah kepada fulan. Ya Rab semoga apa yang saya sampaikan itu ikhlas semata-mata karena engkau ya Rab, dan jadikanlah apa yang saya sampaikan itu pintu hidayah daripada saudara saya. Doakan. Jangan kira orang-orang dulu tuh berdakwah kenapa bisa luar biasa keterimanya. Ya ada doanya, nyampaikannya ikhlas, habis itu doanya luar biasa. Dalam mendidik juga sama. Para ulama-ulama itu kalau didik santrinya bukan cuma dicekokin ilmu, dapat ilmu selesai, enggak. Ada riyadhahnya. Sudah dikasih ilmu, malam gurunya nggak tidur, doa sama Allah, ya Rab apa yang saya sampaikan jangan sampai cuma sekedar ditelinga ya Rab. Jadikanlah mereka santri-santri yang bisa mengamalkan, yang kelak jadi orang-orang yang bermanfaat, yang meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad. Jadi nyampaikan selesai, habis itu ada doanya supaya apa yang disampaikan itu meresap. Nah itu orang-orang zaman dulu. Kita kalau sekarang nasihatin orang ditolak ngamuk-ngamuk. Ora sudi aku teko pengajian nang kono.
Orangnya dinasehati nggak ada yang dengar kan, dikasih tahu nekat ngeyel. Lah ini ikhlas itu mau ditolak nggak ditolak terserah. Yang penting kita nyampaikan, karena dalam penyampaian itu sudah ada pahalanya. Dalam penyampaian tadi sudah ada kedudukan yang Allah siapkan buat kita. Sampai dulu Mbah Umar Mangkuyudan itu pernah minta sama lurahnya pondok, bawa sini nama-namanya santri yang nakal-nakal, yang nakalnya sudah luar biasa. Lurahnya pondok seneng, karena lurahnya pondok ini selalu diganyang sama santri-santri yang nakal. Ini kesempatan Mbah Umar minta, berarti mau dikeluarkan, dikumpulkan semua nama-nama santri yang nakal, dikasihkan sama Mbah Umar. Ditunggu sama lurahnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini anak-anak yang nakal kok belum dipanggil-panggil sama Mbah Umar. Lurahnya sudah gregetan, kapan mau dikeluarkan dari pondok ini nih anak-anak yang nggak pernah belajar nakal di sini. 1 bulan lewat, ini lurah pondok nggak tahan, penasaran. Datengin Mbah Umar, Mbah, niku asmane santri-santri yang saya sudah berikan kepada Anda kok belum dipanggil, kok belum dikeluarkan. Maka Mbah Umar tanya, loh kenapa kok harus dikeluarkan? Lah kan mereka nakal. Ya justru nakal maka dipondokkan sama orang tuanya biar jadi orang bener. Lah terus diminta buat apa? Oh saya minta itu supaya saya kalau malam tahajud saya itu selalu mendoakan santri-santri saya. Nah yang nakal doanya saya tambah biar dihilangkan kenakalannya, terus bisa jadi santri seperti santri-santri yang lainnya yang kemudian bawa berkah dan manfaat dari pondok pesantren. Itu ulama kita zaman dulu, bukan hanya nyampaikan, setelah nyampaikan doa minta sama Allah Ta'ala. Tapi jangan berarti terus kalau kita nyantri kita jadi nakal aja biar dapat doa khususan, ya jangan. Nah, kita jadi santri yang benar supaya tetap dapat doa. Siapapun khususan nggak khususan tetap doanya orang yang soleh itu bermanfaat buat kita. Jadi sayangi diri kita dengan tidak berbuat maksiat, jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang berbuat salah nasihatin, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang lemah lembut. Pikirkan apa yang keluar dari lisan kita, kalau itu disampaikan kepada kita, orang lain yang menyebutkannya kepada kita, kita suka nggak suka, berarti jangan yang seperti itu. Karena masih banyak cara lain. Sebagaimana kita mencintai, kalau sesuatu itu ada di diri kita, kita harus terapkan itu pula kepada orang lain. Kemudian dikatakan di sini faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika itu meriwayatkan kepada para sahabatnya, kalau ada seseorang yang haus, jalan di tengah padang pasir kehausan, kemudian fawajada bi'ran fanazala biha, maka orang tersebut kemudian mendapatkan sumur, dia turun ke sumur tadi minum. Ketika minum dia melihat ada seekor anjing yang kehausan luar biasa, maka kemudian dia mendekati anjing tersebut dan memberikan minuman. Dia punya sepatunya diisi pakai air, diberikan kepada anjing tadi, diminumkan. Maka akhirnya karena perbuatannya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sifat rahmah, kasih sayang. Jadi kasih sayang nih bukan hanya kepada manusia saja, karena para sahabat pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran la ajran, apakah kita ini kepada hewan bisa mendapatkan pahala? Maka dikatakan sama Rasulullah, semua yang hidup yang punya dzukabidin radbah itu semua ada pahalanya. Kau kasih makan hewan kau dapat pahala, kau kemudian berbuat baik kepada hewan kau dapat pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengharamkan seseorang itu punya hewan tunggangan atau hewan yang dipakai kerjanya itu melebihi daripada kapasitasnya, haram. Kalau kita sama hewan nggak ada pahalanya, nggak ada hukum haram, lebih ada pahala. Haram kau punya kerbau misalnya, yang harusnya kalau dipakai membajak ada kapasitasnya dipakai seharian penuh, dikasih makannya sedikit, itu nyiksa hewan, haram, nggak boleh. Dan Nabi Muhammad marah kepada orang yang punya unta kemudian diberikan barang-barang beban dengan di luar kapasitasnya, marah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ngelihat di jalan dan seperti itu langsung tanya, mana yang punya? Sabet sama Sayyidina Umar, bukankah kau dengar Rasulullah melarang yang seperti ini? Jadi sama hewan pun juga harus punya kasih sayang. Justru terkadang yang seperti itu, yang kecil-kecil itu justru yang
yang datang kan keikhlasan, yang datang kan ridhonya Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana sering dibaca riwayatnya, berapa banyak orang yang mimpi, diriwayatkan seseorang yang mimpi berjumpa dengan beliau dalam tidurnya mendapatkan derajat yang mulia hanya karena amal apa? Ketika mau nulis kitabnya ada laler yang hinggap di pena beliau. Kalau zaman sekarang kan bolpen. Kalau zaman dulu kan orang mau nulis pakai pena yang dicelupkan ke tinta, masih basah mau dipakai buat nulis, laler ini tahu-tahu hinggap di situ, minum laler ini kehausan. Didiemin sama Imam Ghazali. Rahmatnya sama seekor lalat tadi. Didiamkan minum, ketika sudah kenyang dari minumnya dia baru terbang lagi, baru dipakai buat nulis. Itu yang jadikan derajatnya mulia. Nah itu orang-orang dulu tuh rahmatnya tidak beda-bedakan. Rahmatnya luar biasa. Nabi Muhammad yang ngajarkan bagaimana rahmatnya Nabi juga kepada hayawan. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu sampai mengatakan apa? Kalau kau jalan, kau lihat ada semut yang lewat, jangan kau injak dia, kau bunuh dengan kakimu. Karena seluruh makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini bertasbih, hanya saja kita nggak dengar. Nabi Dawud itu dulu pernah duduk ngelihat laler jalan, bingung dia. Apa manfaatnya laler ini? Apa? Cacing tanah. Dia ngeliat cacing tanah itu jalan aja nggak bisa cepet, belok. Ini apa manfaatnya makhluk ini di dunia? Maka diizinkan sama Allah cacing tadi berbicara kepada Nabi Allah Dawud. Ya Dawud, saya sehari baca la ilaha illallah sekian, baca tasbih sekian, baca ini sekian. Kau manusia, apa yang kau amalkan? Berapa banyak yang kau baca? Maka kapok Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Cacing itu terkadang lebih mulia dari kita kok. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau kau lihat ada semut, jangan terus kau injak dengan kakimu, kau bunuh. Karena kalau kau bunuh, kau berarti menghentikan tasbihnya seekor makhluk kepada Tuhannya. Kalau kau lihat dan kau mau nginjak, misalnya mau jalan, nggak jadi kau injak, niatkan apa? Niatkan perbuatanmu itu untuk sayang, rahmat kepada makhluknya Allah yang ada di bumi, karena janji dari Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad dalam hadisnya apa? Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya yang ada di langit, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kalian. Maksudnya menyayangi gimana? Para malaikat itu beristighfar memohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut. Kalau kita sayang sama makhluknya Allah di muka bumi ini, para malaikat yang jumlahnya miliaran dan tidak terhitung itu akan beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk kita yang menyayangi makhluknya Allah di muka bumi ini. Jadi amalkan, ngelihat ada semut ya jangan diinjak. Niatkan apa? Irham man fil ard. Saya mau sayang sama makhluknya Allah. Kecuali binatangnya buas, tidur di kamar kemasukan ulo, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Saya mau kasih sayang, awakmu dipatok malahan. Kalau yang buas membinasakan boleh dibunuh, tapi kalau yang tidak salah, kan kadang kita ngelihat semut tidak salah, gatal tangan, harus diteplek. Oh ini semut tidak ganggu, tidak salah. Lanjubui roti, ya Allah, semili aja nggak ada yang diambil rotinya. Kau ngasih makan makhluknya Allah, semut tadi semili. Kalau itu niatanmu apa? Menyayangi makhluknya Allah, kau disayangi sama miliaran malaikat. Malaikat itu kalau sudah istighfar menyayangi kepada dirimu dengan beristighfar kepada Allah, roti tadi semili tadi yang diambil sama semut tadi digantikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pabrik roti buat dirimu. Kalau punya niat menyayangi makhluknya Allah Ta'ala, gak ada perbuatan baik itu yang disia-siakan sama Allah Ta'ala, pasti akan diganjar, akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang wali ini sampai pikirannya seperti itu, yang lihat semut mereka jauh, jangan sampai keinjak, tidak salah kok. Kalau ganggu kemudian bahaya mau dibunuh, wajib. Kalau bahaya justru malah wajib. Tapi kalau enggak, sudah biarkan. Jangan kita menghentikan tasbihnya seekor makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmah kepada hewan. Kemudian dari Anas ibnu Malik, beliau meriwayatkan bainama Umar radhiyallahu taala, Sayyidina Umar itu kalau malam ketika jadi khalifah kerjaannya siskampling, ronda, ngelihat siapa yang punya kebutuhan dan lain sebagainya, keliling
Pernah Sayyidina Umar itu jalan sampai penghujung Madinah, sampai di pintu perbatasan kayak sini Sukarjo sama Solo. Di perbatasan situ beliau ngelihat ada kafilah rombongan yang sedang melakukan perjalanan, berhenti di situ. Kemudian mau istirahat. Maka Abdurrahman ibnu Auf yang ketika itu melihat Sayyidina Umar bingung. Ya Umar, apa yang kau perbuat di sini? Kata Sayyidina Umar, itu ada rombongan kafilah yang mereka sedang beristirahat di situ. Sayyidina Umar bin Khattab saat itu presidennya, khalifah. Kata Abdurrahman bin Auf, terus kenapa? Ini kan mereka semuanya tidur, nggak ada yang jaga. Biasanya orang itu kalau rombongan dua jaga, lainnya tidur, nanti sip-sipan. Ini bangun, yang tadi tidur, ini tidur semua kelelahan. Kata Sayyidina Umar, saya takut kalau nggak ada yang jaga nanti datang maling. Ini bukan barangnya Sayyidina Umar. Ini juga bukan barangnya sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar, bukan barangnya saudaranya Sayyidina Umar, tapi cintanya, sayangnya kepada saudara. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah dari apa? La yadkhulul jannah illa rahim. Cinta sayang kepada saudaranya. Maka beliau tunggu di situ. Khalifah dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf duduk dekat sama kafilah yang sekiranya kelihatan dijaga supaya nggak ada maling. Sampai datang waktu subuh. Datang waktu subuh, Sayyidina Umar teriak, "Hei rombongan, hayya 'alas shalah." Telah datang waktu sholat, dibangunkan sama Sayyidina Umar untuk sholat, baru ditinggal. Kita kalau ngelihat motornya orang lupa nggak dimasukkan di parkir, ben-beno itu motorku hilang, ya karepmu. Iya kan, kita lewat rumahnya tetangga ngelihat ada motor masih di luar, lupa nggak dimasukkan ke karepmu, dudu tonton apa, dudu motorku. Sayyidina Umar dijagakan sampai subuh. Nah ini bedanya kita sama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kita ini sahabatnya siapa nggak tahu sudah. Sahabatnya Nabi orang-orang yang mulia. Nah ini kan kisah-kisah ini ngajarkan bagaimana pedulinya loh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jadilah muslim yang peduli yang juga. Jadikanlah para sahabat-sahabat Nabi ini juga sebagai suri tauladan bagi kita. Karena mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita ngelihat, wah ini kalau taruh sini bisa hilang, panggil yang punya, jangan taruh sini. Tunjukkan bagaimana kepedulian kita, bukan untuk dipuji, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Kalau engkau berbuat baik, akan baik pula balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadi nutudan, ngelihat motor belum dimasukkan, wah ini nanti hilang. Dijagakan atau dimasukkan ke dalam, jangan masukkan ke rumahnya sendiri, tapi dimasukkan ke rumahnya yang punya. Wah kita simpen ke daripada hilang. Ini namanya maling ngalusan. Kita simpen ke, aku mau dulu handphone keteteran tak simpen. Nah itu malah maling ngalusan. Nah kita ngelihat, maka kita panggil orang ini, jangan taruh sini. Nanti pun di saat kita lupa, kita akan dikirimkan sama Allah orang yang ingatkan kita. Kama tadinu tuh, dan sebagaimana yang kau berbuat nanti akan dibalas. Kau jahatin orang, kau akan dijahati. Kau baik sama orang, akan datang orang-orang yang baik kepada dirimu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mencintai, menyayangi satu dengan yang lainnya, bisa mempraktikkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjut di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salah syan zahiran batinan dafiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair anna Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa aikum fid din wa alamna wa aikum ta'wil wa rizqna wa aikum sawa'is sabil wa ij'alna wa aikum qurrata in li sayyidil mursalin wa yakhtima amarana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa alamana wa masyayikhuna an Allah taqliyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Adapun kalau belum bisa menyayangi secara utuh atau secara sempurna, ya kita ini manusia serba kurang. Bukan berarti kita itu berdosa, kecuali kalau kita sampai mendatangkan madharat atau nyakitin dosa. Kalau tidak nyakitin, hanya kepeduliannya belum maksimal, maka itu belum sempurna saja keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mendapatkan kesempurnaan daripada amaliyahnya, maka yang tidak sempurna itu harus terus dilatih supaya mendapatkan kesempurnaan. Nah, semua bermula dari tidak sempurna terlebih dahulu, nanti lama kelamaan dia akan mendapatkan sesuatu yang akan menutupin kekurangannya tadi. Dan sebetulnya itu bukan hanya sekedar teori ya, tapi kalau kita baca sejarah hidupnya orang-orang saleh,
Bahkan detik ini pun kita masih dapatin orang-orang seperti itu, bukan nggak ada. Dulu sampai saking hebatnya, saya tambahkan satu kisah. Di Hadramaut, di negara Hadramaut itu dulu ada orang punya tanah. Tanah itu dijual, kemudian dibeli sama seseorang. Setelah dibeli sudah lewat beberapa waktu lamanya. Nah, di Hadramaut itu ada seorang qadhi, kalau zaman sekarang itu jaksa, ya, seorang hakim yang sudah belasan tahun duduk di kantornya dia, tapi nggak ada perkara. Bayangkan itu kota nggak ada orang yang berantem, nggak ada orang yang gegeran, nggak ada pencurian, nggak ada apa, sehingga ya sudah kantornya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada yang pernah datang ke situ. Setelah belasan tahun, tiba-tiba di satu hari datang 2 orang ke sana, senang dia luar biasa. Alhamdulillah, akhirnya ada tamu yang datang. Padahal yang biasanya yang datang ke tempat seperti itu berarti orang yang sedang berantem, sedang punya masalah, ya kan. Tapi ini saking sudah belasan tahun dia nggak kedatangan orang yang ngadu, akhirnya ketika datang dia senang. Wah, akhirnya saya kerja juga ini, pakai ilmu saya untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Datang dua-dua didudukkan. Punya masalah apa? Gini, saya beli tanah sama fulan. Ini tadi yang punya tanah, saya beli tanahnya dia. Setelah saya bangun, saya pakai, waktu saya gali di latar pelataran rumahnya, saya dapatkan di dalam pelatarannya itu ada emas. Jadi ketika saya gali dapat emas. Nah, rumah itu kan sudah saya beli sama saya, tapi di latarnya itu ada emas. Mungkin yang punya rumah nggak tahu. Nah, ini hakimnya sudah menerka-nerka. Wah, ini berarti yang punya tanah nuntut kalau itu punya dirinya, nggak ikut dijual. Ya, tapi yang beli bilang ini milik saya. Rupanya meleset. Perkiraan dia tuh meleset. Nah, kan saya cuma beli tanah, beli rumah, nggak beli emasnya. Jadi emas ini mau saya balikkan sama yang punya tanah. Tapi yang punya tanah nggak mau, wong tanah ini sudah milikmu, sudah kau beli, ya sudah, yang ada dalam ya milikmu juga. Sampai seperti itunya mereka cinta satu dengan yang lainnya. Hakimnya sampai bilang apa? Ya Allah, tak pikir ono sing padu, mau saya leraikan, malah yang datang malah mau sedekah, eker-ekeran, tapi masalah kebaikan. Yang ini tidak mau nerima karena sudah milik saudaranya. Yang saudaranya bilang enggak, ini bukan hak saya. Satu sama lain, padahal di situ kenikmatan emas, barang yang berharga. Nah, ini menunjukkan ini bukan cuma sekedar kisah, tapi banyak orang yang bisa mempraktekkan seperti itu. Nah, kita teladani sedikit demi sedikit lah. Paling tidak kita ambil yang fatal. Kita nggak mau, jangan sampai tetangga kita kelaparan, kita dalam keadaan kenyang. Itu kan yang fatal. Jangan sampai orang sekeliling kita itu punya kesusahan sedangkan kita nggak bergerak. Saya kalau sedekah belum mampu. Kalau belum mampu, gerakkan orang-orang yang mampu untuk membantu. Saya di kampung orang paling miskin, tapi saya punya tetangga juga orang yang miskin, yang butuh bantuan. Kalau begitu, kalau kau belum bisa membantu dengan uang, bantu dengan tenaga dan pikirkan. Gerakkan ke orang kampungmu itu yang punya untuk membantu saudaramu tadi. Kan bisa.